al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wal magalatu sadisata asyar, magalah yang ke-16 dari bab sulati dari kitab Nasu'ihul Ibad karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala rahmatal abrar. An Abi Sulaiman Ad-Darani, daripada seorang ulama yang bernama Abu Sulaiman Ad-Darani, namanya adalah Abdurrahman bin Atiyah, meninggal tahun 215 Hijriah, 12 abad yang lalu kurang lebih. Annahu qala fil munajat, Abu Sulaiman Ad-Darani ini pernah bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Ilahi, wahai Tuhanku ya Allah, la in talabtani bi dzambi, jika engkau menuntut aku akan dosa-dosaku, la utallibannaka bi'afwik, maka aku akan menagih ampunanmu. Jika engkau menuntut aku atas dosa-dosaku, maka aku akan menuntut engkau menagih kepadamu ampunan. Karena memang rahmatnya Allah, ampunannya Allah, ausa'nya dzunubina, lebih luas daripada dosa-dosanya kita. Sebesar apapun dosa yang kita punya, tetap lebih besar dan luas rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu hal yang wajar, kalau Allah menuntut dosa-dosanya kita, kita pun juga menagih kepada Allah ampunannya. Tapi bukan berarti kita boleh menuntut dan menagih kepada Allah ampunannya, kemudian kita ini berbuat sekehendak hati kita, sesuka hati kita di atas bumi. Menuntut itu jika memang ada hak. Kalau memang kita betul-betul taat kepada Allah, sebetulnya kita ini nggak mau maksiat, cuman namanya manusia biasa, bukan nabi, bukan malaikat, yang sudah merupakan sunnatullah. Kita ini adalah makhluk yang berdosa. Ada orang itu berdosa sengaja, memang nggak peduli sudah besar kecil dosa yang dia punya, fatal nggak fatal maksiat yang dia lakukan nggak peduli, asyik dengan dosanya, hobi dengan maksiat. Mungkin ada di antara mereka yang nggak iman sama neraka, ada di antara mereka yang ragu sama hisab, nggak percaya sama azab kubur, sehingga mereka dengan asyiknya melaksanakan hobi kemaksiatannya. Ada. Tapi kalau kita ya maksiat, berdosa, tapi bukan atas dasar hobi, bukan atas dasar nggak punya rasa takut kepada Allah, bukan karena kita maksiat karena kita nggak percaya sama hukumannya Allah, percaya, cuman sunnatullah sudah, hak-haknya Allah sudah kita penuhi semaksimal mungkin. Tapi di sisi yang lain kita ini manusia biasa, ya kadang menang lawan setan, kadang kalah, kadang berhasil melangkai nafsu, kadang-kadang nafsu yang melangkai kita, ngangkangi kita. Ini manusia wajar kalau dia menuntut dan menagih kepada ampunanmu ya Allah. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau seandainya manusia ini gak ada yang berbuat dosa, maka Allah akan ciptakan, Allah akan binasakan mereka, dan Allah ciptakan makhluk yang lain untuk mereka berbuat dosa, sehingga Allah ampuni dosa-dosanya mereka. Tujuannya apa? Dari mana kita mengenal ampunannya Allah kalau nggak ada dosa? Dari mana kita mengenal rahmatnya Allah kalau kita nggak pernah salah? Dari mana kita bisa mengenal rahmatnya Allah kepada kita, ampunannya Allah kepada kita, maafnya Allah luas dan ampunannya Allah kalau kita nggak pernah salah? Bisa jadi kita ini merasa pantas masuk surga bukan karena rahmatnya Allah, karena amalnya kita. Kalau kita nggak pernah salah, nggak pernah dosa. Contoh, apa perlunya Allah ciptakan manusia kalau ternyata cukup bagi Allah adalah malaikat? Malaikat nggak pernah salah, malaikat nggak digoda sama setan, karena malaikat memang nggak punya nafsu. Nggak ada resiko bagi malaikat untuk masuk neraka. Saya mau tanya, apakah ada malaikat yang diampuni dosanya oleh Allah? Enggak, karena memang mereka nggak pernah salah.
Kalau memang Allah merasa cukup dengan ibadahnya mereka, kesolehannya mereka, ketaatannya mereka, para malaikat, apa perlunya Allah ciptakan kita? Kita dibandingkan malaikat, nggak ada apa-apanya. Umurnya malaikat mulai dari awal diciptakan nggak pernah mati sampai kiamat. Sementara kita berapa tahun cuma? Itu pun antara taat sama dosanya mungkin lebih banyak dosanya kita ini. Lu apa perlunya? Apa perlunya kira-kira Allah ciptakan kita sebagai manusia yang bersalah, yang berdosa? Sementara sudah ada malaikat yang selalu menyembah Allah, nggak pernah berhenti, sujud sampai kiamat, berdiri sampai kiamat, rukuk sampai kiamat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nggak pernah maksiat tuh malaikat, selalu taat. Itu tandanya Allah ciptakan kita agar kita kenal bagaimana rahmat dan luasnya ampunannya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana luas rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pernah saya bilang, kalau Allah tidak rahmat kepada kita, enggak kesian sama kita. Kalau Allah tidak berbelas kasih kepada kita, kalau Allah enggak kepingin kita selamat, Allah enggak ciptakan kita sebagai muslim. Allah enggak ciptakan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Indikator utama Allah itu berbelas kasih kepada kita, rahmat kepada kita, itu adalah Allah ciptakan kita sebagai muslim dan Allah ciptakan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tugasnya kita sekarang adalah menjauh sejauh-jauhnya dari kemaksiatan dan taat setaat-taatnya. Kalaupun kita tersandung, kalaupun kita terbentur, kalaupun kita terpeleset dosa dan maksiat, kita masih punya bekal ketaatannya kita, imannya kita, status kita sebagai muslim dan umat Nabi Muhammad untuk menagih dalam tanda kutip kepada Allah. Ya Allah, saya berdosa, maka saya menagih kepadamu ampunanmu. Kalau ampunan bukan untuk kami yang berdosa, lantas ampunanmu engkau sediakan untuk siapa? Apakah ampunan Allah untuk malaikat? Ampunan Allah adalah untuk kita yang memang banyak lupa dan banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kita ngenteng oh kita ini punya hak ya, boleh, layak, patut untuk menagih ampunannya Allah, bebas. Enggak. Oh ayo maksiat, ya lah mosok disiplin aja enggak, nurut aja enggak, patuh aja enggak, tapi banyak nuntut. Gimana kira-kira? Ditaruh di mana mukanya kita? Nurut enggak, banyak minta. Nurut aja dulu. Tapi karena kita manusia biasa, ada kalanya kita khilaf lupa. Nah, ya oke lah, kita punya hak karena nurutnya kita kepada Allah untuk ya Allah ampunan, ya Allah ampunan, rahmat. Kalau bukan ampunan untuk kami, ampunan untuk siapa? Nah, kemudian yang kedua, wala in talabtani bidukhli, ya Allah, jika engkau menuntut aku atas kekikiranku, bakhilnya aku, mungkin nggak zakat, mungkin nggak haji, wajib zakat, wajib haji, nggak zakat, nggak haji. Itu kalau dikatakan kikir dengan harta, atau kikir dengan tenaga. Bisa ibadah lebih dari mampunya kita, tapi ibadahnya kita cukup yang wajib, itu pun asal-asalan. Berarti kikir dengan tenaga. Atau kikir dengan pikiran, bisa nyumbang ide untuk syiar Islam misalnya, untuk dia memiliki andil dan peran terhadap agamanya, membantu agamanya. Nah, kalau dunia saya kreatif, tapi kalau untuk syariat, untuk syiar agama, canos. Kalau dunia diajak mikir siap, jam 2 malam. Tapi kalau diajak mikir soal agamanya, nggak sanggup. Kikir dengan pikirannya. Jika engkau menuntut aku atas kebakhilanku, kekikiranku, la utallibannaka bi sakhaiki, maka aku akan menuntutmu dan menagihmu ya Allah kedermawananmu. Aku akan menuntutmu kedermawananmu. Yang ketiga, beliau mengatakan, wala in adkhaltani ilan nar, ya Allah, jika engkau memang memiliki kehendak takdir, engkau masukkan aku ke dalam neraka.
Wis mentok sudah. Ya, memang takdirnya masuk neraka. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani? Beliau mengatakan la akhbartu ahlan nar bi anni uhibbuk. Aku akan berikan informasi kabar kepada ahli neraka yang dimana aku bersama mereka bahwa aku cinta kepada Allah. Mentok sih. Kalau engkau masuk ke neraka, aku akan kasih kabar kepada seluruh penduduk neraka bahwa aku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah masukkan aku ke dalam neraka. Nah, yang pertama, kita ini pasti punya masalah. Ada dunia, ada akhirat masalahnya kita. Problemnya kita ada jasmani, ada rohani. Tapi masalahnya kita hanya tertarik untuk mengatasi masalah dunia dan jasmani. Tapi untuk mengatasi masalah akhirat dan rohaninya kita nggak tertarik. Kalaupun kita mengatasi masalah, kadang-kadang mengandalkan makhluk. Kadang-kadang mengandalkan makhluk. Orang sakit ke dokter, minum obat. Naudzubillah, kalau terpaksa masuk rumah sakit dengan biaya besar, dilakukan. Tapi ada orang hatinya berpenyakit, tapi dia datang pengajian, dia datang kepada ulama, cari obatnya, cari penyembuhnya, cari penawarnya. Nih, kenapa? Karena dia lebih menomorsatukan masalah dohir daripada masalah batin, masalah dunia daripada masalah akhirat. Kita ini masuk surga bukan karena harta, bukan karena jabatan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hatinya kita ngerumat awak, iya, ngerumat hati enggak. Badal surga bukan tergantung awak, surga tergantung hati. Ngerumat dunia, iya, ngerumat akhirat enggak. Yang pertama. Yang kedua, kalaupun kita punya masalah dalam urusan dunia, dalam urusan jasmani, kita ini selalu bingung sama makhluk. Sampai kita ini kadang-kadang saking bergantungnya sama makhluk, lupa kepada yang menciptakan makhluk, lupa kepada yang telah memberikan ujian kepada kita dengan masalah tersebut. Contoh, rezeki macet, kedukun orang sekarang. Contoh, kepingin kaya, tebang orang zaman sekarang, maris, utang, riba, renten ke makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepingin rezeki lancar, dagangan laris ke dukun. Dukunnya itu kaya, sugih, lek dodolan payu. Makanya dukun disebut orang pintar, karena yang datang orang bodoh. Kan kena percaya ambek wong sing gak sugih, tapi jare iso nugihno wong. Oh, ceritanya. Kalau misal Nabi itu belum tentu masuk surga misalnya, terus kita diajak Nabi masuk surga, percaya kita? Ya nggak percaya, guru mesti masuk surga. Tapi karena Nabi orang yang pasti masuk surga, ngajak kita masuk surga, pantas kita percaya, pantas kita iman. Lah kalau dukun kepengin kaya, ngandal lobang, tambah seret. Kenapa? Orang yang bingung sama riba itu namanya ngajak perang Allah. Kalau sudah ngajak perang Allah, kapan ada makhluk yang bisa menang melawan Tuhan? Hancur, ajur dunia sak akhirane, awake sak keluargane. Naudzubillah min dzalik. Ini orang ini. Sudah bingungnya urusan dunia bukan akhirat, urusan zahir bukan urusan batin, jasmaninya di rumah, rohaninya enggak. Nih, udah begitu ngandalkan makhluk. Coba kalau enggak sholat, kalau seandainya enggak ada kewajiban sholat, yang setelah sholat kita banyak berdoa kepada Allah, kapan kita berdoa kepada Allah? Di luar sholat 5 waktu, kapan kita dungo kepada Allah? Ngangkat tangan, menengadahkan tangan ke langit di luar sholat. Saya nggak tanya sholat. Kalau sholat mungkin ya kita ada hajat, atau mungkin kita terbawa suasana aja. Yang lainnya doa ya kita doa. Kalau di luar sholat dulu, saya mau tanya hajatnya kita apa cuma setelah sholat toh?
Enggak. Kapanpun kita punya hajat, dunia, akhirat, zahir, batin, pribadi maupun keluarga. Selain sholat, kapan kita ya Allah? Kapan? Ojo meneh bengi awan enggak? Jangan lagi dalam keadaan lancar, kepepet kadang-kadang, ya itu larinya ke makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat itu penting. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menangkis atau menolak ghadab takdirnya Allah kecuali doa. Doa itu ibarat tameng. Doa itu ibarat tameng. Masalah itu ibarat anak panah. Ya namanya manusia pasti punya masalah, jelas. Hidup itu pasti punya masalah. Nggak ada satupun manusia yang nggak punya masalah, itu nggak ada. Siapapun mereka, sesuci apapun mereka pasti punya masalah. Cuman bedanya ada orang yang sedia doa sebelum datang masalah, ada yang kedua kena masalah baru berdoa, ada yang kena masalah masih nggak berdoa, tetap melayuri yang makhluk. Man asbaha wa huwa yashku dhigal ma'ash ilan nas faka'annama yashku rabbah. Barang siapa yang banyak sambat mengeluh tentang sempitnya kehidupan kepada manusia, ya berarti dia seperti orang yang mengeluh kepada Tuhannya. Artinya apa? Kalau kita sambat sama manusia, ya berarti kita menuhankan manusia, itu namanya. Sambat ame menungso, berarti kita ini menuhankan manusia. Kita tidak menuhankan Allah. Harusnya kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi, koreksi diri. Kalau nggak sholat, kapan kita ini betul-betul khusyuk minta ya Allah, minta sembuh, ya Allah, minta rezeki lancar, ya Allah, anak soleh soleha, ya Allah. Kalau nggak sholat, kalau pas nggak majelis, kalau pas nggak sholawatan, kalau pas nggak tahlilan, istighothah, kapan kita minta kepada Allah dengan inisiatif pribadinya itu, bukan karena lingkungan, bukan karena suasana. Kalau sholat mungkin karena suasana, kalau sholawat mungkin karena suasana, kalau pas majelis mungkin karena suasana. Enggak, bukan karena suasana, pribadi. Ijen. Ya Allah, kapan? Koreksi diri. Zahir batin itu bagaimana kita tergantung Allah. Dunia akhirat itu bagaimana tergantung Allah. Kita secara pribadi, keluarga kita itu bagaimana juga tergantung Allah. Maka melas dan memis kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bicara tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wah, panjang lebar kalau kita bahas. Cuman subhanallah, enggak akan ada hadisnya kalau kita bahas ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tubu ilallahi jami'ah." Kalian manusia semuanya, tobat kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Kita kalau punya salah sama manusia, saya salah sama Anda. Kadang-kadang saking pegelnya Anda sama saya, Anda nggak berharap maafnya saya. Nggak ngarep, Fahmi jalur sepuro nggak ngarep. Padahal Anda bisa jadi juga punya salah sama saya. Saya mau tanya, kalau kita jelas punya salah sama Allah, tapi saya mau tanya sebaliknya, apakah Allah pernah punya salah sama kita? Tapi Allah masih ngarep kepada kita, maaf, minta maaf, tobat, kembali. Anak gitu loh, saking mokongnya anak, kadang-kadang dicoret tepuk kakak ya baik. Dalam tanda kutip, maksudnya seanak-anak nggak berharap maafnya dia. Kalaupun dia minta maaf, gak tak terima. Padahal si bapak juga bisa jadi punya salah sama anaknya. Tapi Allah nggak punya salah sama kita. Kita yang banyak salah sama Allah. Tapi Allah malah wa tubu ilallahi jami'ah. Semuanya. Tobat, balik jalur sepuluh. Kayak Allah yang punya salah sama kita gitu. Ke Allah yang minta, kan seharusnya kita yang dengan sadar hati, dengan sadar diri, pengakuan, saya yang minta maaf kepada Allah. Mohon ridho dan ampunannya Allah. Saya harus kembali dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Orang-orang beriman, taubat semuanya kepada Allah. Niscaya kalian akan menjadi orang yang beruntung. Ya. Allah nggak punya salah sama kita. Kita kalau minta maaf pasti jadi orang beruntung. Tahu sih? Kalau kita minta maaf sama manusia,
buang rai, tapi kadang-kadang pulang dengan tangan kosong. Nah, ya, buang harga diri, diinjek-injek. Memang kita salah, tapi pulang belum tentu dimaafkan. Nah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Dan barang siapa yang tidak berharap bersama Allah Tuhan yang lain, artinya dia berharap hanya karena Allah. Enggak ada Tuhan bagi dia kecuali Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Wahai sekalian manusia yang kalian tidak membunuh manusia kecuali kalau ada hak. Artinya kalian tidak menghalalkan darahnya manusia kecuali kalau ada hak. Kadang-kadang orang itu kalau kejem bengis. Kejem bengis. Wah, urusan 30.000 kadang-kadang bacoan. Sekalian manusia, selagi kalian tidak menduakan Allah, selagi kalian tidak menghalalkan darahnya manusia kecuali kalau hak. Apa itu? Perang melawan orang kafir yang memerangi Islam, itu ada hak menghalalkan darahnya orang kafir. Atau apa? Kisos, bapaknya dibunuh, anaknya nuntut untuk pembunuhnya dipenggal kepalanya, itu ada hak, dan lain sebagainya. Wala yaznun, yang mana kalian juga tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, barang siapa yang menyekutukan Allah, menghalalkan darahnya manusia tanpa ada hak, kemudian berzina, dia telah menjumpai satu perbuatan dosa. Yudha'af lahul adzab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana, dilipat gandakan dosanya dia oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan dia hidup di neraka dalam keadaan hina untuk selama-lamanya. Apa cukup di situ? Enggak. Artinya setelah Allah berikan kepada kita ancaman, hati-hati, jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan kafir, jangan musyrik, jangan menghalalkan darahnya manusia tanpa ada hak, jangan berzina, kalau berzina berdosa, abadi di neraka, dilipat gandakan dosanya. Ancaman, jelas peringatan dari Allah. Tapi setelah itu apa? Illa man taba wa amana wa amila shalihan, kecuali yang iman, tobat, beramal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka adalah orang-orang yang dosanya diganti jadi pahala. Buat orang seperti kita, dosa diampuni, nggak usah jadi pahala, itu sudah syukur luar biasa gitu. Adapun pahala boleh dewe wis, nyari sendiri. Tapi Allah Maha Rahman, Allah loman luar biasa. Dosanya kita, kapan kita iman, tobat, beramal soleh, diganti menjadi pahala. Seperti yang pernah saya bilang, kalau saya punya salah sama Anda pasti nilai saya di mata Anda pasti minus. Kalau saya minta maaf dan Anda kasih maaf saya, tetap nilainya saya di mata Anda minus. Susah untuk mengembalikan kepercayaan seperti semula. Tapi kalau Allah nggak begitu. Karena memang Allah bukan kita, Allah bukan manusia. Kita kapan punya salah, maksiat, dosa, lupa, baru nilainya kita minus. Tapi kalau kita tobat kembali kepada Allah, nilai kita langsung plus. Kullu ibni Adam khata'u, setiap anaknya Adam itu berdosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, yang paling banyak salah tapi paling banyak bertobat kepada Allah itu adalah orang yang paling baik di antara mereka. Jadi kalau kita berbuat salah kepada Allah, minta maaf, dari minus jadi plus. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah itu cinta kepada orang yang banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahim. Barang siapa yang berbuat jahat, zalim sama dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka dia sebagai manusia akan menemui Allah, menjumpai Allah, menghadap kepada Allah dalam keadaan Allah sebagai Tuhan, Tuhan yang Ghafurur Rahim, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang. Wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Barang siapa yang taubat kemudian beramal soleh, memperbaiki dirinya, ketahuilah sesungguhnya dia telah bertaubat kepada Allah setaubat-taubatnya. Nah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, riwayat Imam Muslim, "Annallaha yabsutu yadahu bil-lail."
Allah itu membentangkan tangannya di tengah malam. Liyatuba musi'an nahar, untuk liyatuba musi'un nahar, untuk bertaubat mereka yang di siang harinya maksiat. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah juga membentangkan tangannya di siang hari. Liyatuba musi'ul lail, untuk memberikan kesempatan taubat kepada mereka yang maksiat di malam hari. Bukan berarti Allah punya tangan. Ini adalah kias, majaz, gambaran bahwa Allah itu kalau malam menghambur-hamburkan yang namanya rahmat dan ampunan sebagai ladang bagi mereka yang maksiat di siang hari. Allah juga memberikan banyak ampunan di siang hari bagi mereka yang maksiat kepada Allah di siang harinya. Terus begitu hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai yang namanya matahari terbit dari barat. Artinya mau dosanya kita, maksiatnya kita, lupanya kita kepada Allah siang, kita masih punya malam untuk taubat kepada Allah. Kita kalau maksiat malam, kita masih punya siang untuk taubat kepada Allah. Tapi bukan berarti kita kalau siang maksiat minta ini bengi lalu taubat. Ya bukan begitu. Artinya mau siang malam maksiatnya kita, Allah tuh nggak pernah membatasi ampunannya, nggak pernah membatasi ampunannya, nggak ada. Ya. Sebagaimana kita ini nggak ada hari, nggak siang nggak malam, selalu maksiat kepada Allah, sama. Allah nggak ada hari, nggak ada siang, nggak ada malam, kecuali juga menebarkan rahmat dan ampunnya buat kita semuanya. Nah, dalam satu riwayat hadis yang lain, anna min jibalil maghrib lababan, ada dari arah barat itu, pintu. Masiratu arbihi arba'una aman aw sab'una sanatan, yang mana pintu itu saking gedenya, saking luasnya. Kalau ditempuh butuh waktu 40 tahun, dalam riwayat yang lain 70 tahun baru sampai. Jadi saking gedenya, dari ujung ke ujung, kalau dijalani, ditempuh 40 tahun, 70 tahun baru sampai. Saking besarnya. Fatahahullahu ta'ala litaubah yauma khalqis samawati wal ard, yang mana Allah buka pintu tersebut untuk siapa? Untuk mereka yang mau kembali kepada Allah. Mulai dari kapan? Mulai dari Allah ciptakan langit dan Allah ciptakan bumi. Fala yakhliqu, dan Allah enggak pernah menutup itu pintu hatta tatlu asyamsu, sampai yang namanya matahari terbit dari barat. Jadi di arah barat itu ada pintu. Pintunya besar, pintunya luas, gede, yang kalau ditempuh dari ujung ke ujung, dari satu kusen ke kusen yang lain itu butuh waktu 40 sampai 70 tahun. Saking besarnya, enggak pernah ditutup oleh Allah, dibuka selalu. Mulai kapan? Mulai dari dulu Allah ciptakan langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk tobat kepada Allah SWT. Kapan ditutup? Kalau sudah matahari terbit dari barat. Nah, kiamat baru ditutup oleh Allah SWT. Ini untuk menunjukkan bagaimana rahmatnya Allah, sehingga kita menjadi orang yang nggak akan pernah putus asa, sudah nggak akan pernah lari dan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, lil jannati thamaniyatu abwab, surga itu punya 8 pintu, tapi 7 dari 8 pintu tertutup. Hanya disisakan oleh Allah 1 pintu menuju surga. Mulai dari awal diciptakan sampai sekarang selalu terbuka. Adapun 7 pintu yang lain enggak dibuka kecuali nanti di hari kiamat. Apa 1 pintu itu? Babun maftuhun lit-taubah hatta tatlu asyamsu min nahwih. Pintu taubat. Surga itu ada 1 pintu namanya pintu taubat. Adapun pintu sholat, pintu sedekah, pintu puasa ar-rayyan itu dibuka nanti. Itu dibuka nanti. Ketika yang mau masuk sudah di depan pintu baru dibuka. Jelas ya. Tapi pintu tobat selalu dibuka, mulai diciptakan sampai nanti kita masuk. Sampai kapan? Sampai batas akhirnya adalah kiamat. Matahari terbit dari barat. Lau akhta'tum hatta tablugha khatayakum as-sama. Kalau kalian berbuat salah sampai salah dan dosanya kalian nyundul langit kalau perlu. Tsumma tubtum lataballahu alaikum. Tapi kalian masih mau tobat kepada Allah, niscaya Allah terima tobatnya kalian. Nyundul langit dosanya, asal kalian masih mau kembali kepada Allah terima. Enggak Allah tolak sama sekali.
Karena itu dikatakan min sa'adatil mar'i, termasuk beruntungnya orang. Ini kata Nabi. Kapan sih orang sudah beruntung itu? Ayyatula umruh, panjang umurnya, wa yarzuquhullahu al-inabah, panjang umurnya, dan Allah berikan kepada dirinya rezeki kemauan untuk kembali kepada Allah, untuk iman, taubat, dan beramal soleh. Man qala umruhu wa hasuna amalu, sebaik-baik manusia panjang umurnya, baik perilakunya. Orang yang masih mau kembali kepada Allah, masih ada harapan untuk su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu ngobong ganjaran, entek pahala. Husnul khotimah itu ngobong dosa. Selagi kita selalu berharap dan kembali kepada Allah setiap saatnya, maka kita ini masih ada peluang yang besar untuk husnul khotimah. Pintu neraka itu ada 7, pintu surga ada 8. Kata ulama itu tanda bahwa rahmatnya Allah lebih luas daripada azabnya. Jadi kesempatan kita untuk husnul khotimah itu lebih luas daripada resiko kita mati su'ul khotimah. Saya mau tanya, apa buktinya? Saya mau tanya, sering gak kita dengar pelaku maksiat tapi akhirnya husnul khotimah? Wah, dulunya tapi matinya husnul khotimah. Wah, jangankan orang yang kita kenal. Contoh aja. Sayyidina Umar bin Khattab. Oh, dulunya gimana? Musuh sama Nabi, merangi Nabi, kafir sama Nabi, niat bunuh Nabi, bunuh anaknya iya, nyembah berhala iya. Apa enggak husnul khotimah dia? Wahsy perang sama Nabi, perang Uhud, bunuh Sayyidina Hamzah, mati sebagai sahabat. Contoh lain, Fudail bin Iyad, Ibrahim bin Adham, Bishr al-Hafi, tokoh-tokoh sufi yang mana mereka dulunya bukan mulai dari muda sudah baik, enggak. Mereka menjadi sufi, tolak awalnya itu ada tobat. Panjang kalau kita sesuatu. Fudail bin Iyad, Ibrahim bin Adham, dan juga Al-Imam Bishr bin al-Harith al-Hafi. Itu mereka dulunya bukan orang baik. Tapi sampailah beliau menjadi tokoh sufi, tolak awalnya, titik awalnya adalah karena mereka tobat. Jelas lah. Nah kalau nggak tobat gimana ceritanya mereka jadi tokoh sufi? Jelas nih ya. Jadi, tapi sebaliknya pernah nggak kita dengar ada orang dulunya baik tapi matinya su'ul khotimah? Ada tapi jarang. Bisa dihitung dengan jari. Bukan berarti ini cerita ya wis lek ngono akeh maksiat. Toh banyak kok yang maksiat usul khotimah. Ya nasibnya beda gimana ceritanya coba? Kalau nasibnya beda gimana coba ceritanya? Jangan coba-coba maksiat. Cuman ini gambaran bahwa Allah itu lebih luas rahmatnya, maafnya daripada siksanya. Buktinya cerita mereka yang husnul khotimah lebih banyak daripada cerita mereka yang su'ul khotimah. Mungkin yang saya pribadi pernah dengar orang mati su'ul khotimah Barseso, Bal'am bin Ba'urah. Wes ini matinya su'ul khotimah. Dulunya orang soleh, ulama hidup di zaman Nabi Musa, matinya mati kafir. Gara-gara harta, gara-gara wanita. Wes, siapa lagi mati su'ul khotimah? Tapi kalau mati husnul khotimah banyak. Bahkan orang yang kita kenal juga banyak, tetangga kita, mungkin saudara kita, mungkin temannya kita, mungkin. Kalaupun ada yang kita kenal matinya su'ul khotimah, mungkin dari dulu memang bukan orang baik gitu. Dari dulu memang bukan orang baik. Tapi dari baik jadi su'ul khotimah jarang kita dengar. Yang ada orang jelek jadi husnul khotimah banyak. Itu tanda bahwa Allah itu lebih luas ampunannya, lebih luas rahmatnya. Jadi selagi kita memanfaatkan sisa umur kita untuk kembali kepada Allah, pintu taubat nggak pernah tertutup. Peluang untuk khotimah selalu terbuka. Ingat, nilainya kita bukan kemarin, nilainya kita bukan esok hari, nilainya kita ini sekarang. Kalau nilainya kita kemarin, wis nggak usah sholat, jelas masuk neraka kita. Kalau nilainya kita kemarin, ya.
Jangan kemarin, nilainya kita besok juga bukan. Kenapa? Hidup aja belum tentu kok besok. Nilainya kita ini sekarang. Gimana? Masih maksiat atau mau tobat? Itu nilai kita sekarang. Sekarang nih. Kalau kita tobat terus mati, ya wes, husnul khotimah. Titik. Peduli amat dengan dosa kita kemarin. Tapi naudzubillah, sekarang nih kita maksiat, suul khotimah, peduli amat dengan ibadahnya kita kemarin. Jadi nilai kita bukan kemarin. Selagi kita masih punya umur walaupun sedetik, walaupun semenit, malam yughfir innallaha la yaqbalu taubata 'abdihi malam yughfir. Allah akan menerima taubatnya hamba selagi nyawa belum sampai kerongkongan. Selagi nyawa belum sampai kerongkongan. Gorun musuhnya Nabi Musa alaihissalam. Itu kan Nabi Musa minta kepada Allah agar Gorun dan harta-hartanya dan mereka yang iman sama Gorun itu ditenggelamkan oleh Allah masuk ke dalam bumi. Kan begitu ya. Itu nggak langsung tenggelam, maklum itu enggak. Pertama tenggelam itu sampai ke paha. Minta maaf ini, ngerengek yang namanya Gorun kepada Nabi Musa. Minta maaf. Nyebutkan nasab-nasabnya. Musa, aku bukan orang lain sama kamu, ini dan itu. Aku dulunya memang misanan. Dan Gorun bukan orang bodoh, termasuk orang yang ngerti isinya Taurat. Ya gara-gara dunia sudah disebutkan, aku dulu begini Musa, jangan lupa aku adalah hubungan kerabat dengan kamu begini, lu sebutkan semuanya. Minta maaf kepada kepada Musa, bukan kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Tenggelamkan lagi ya Allah sampai ke dada. Sampai ke dada. Tambah nangisin Gorun kepada Nabi Musa. Maaf. Janji nggak akan ngulangi. Apa kata Nabi Musa? Tenggelamkan. Habis. Selesai. Allah bilang kepada Musa, sekali aja kalau seandainya Gorun itu minta maaf sama aku, mari Musa. Bayangkan. Saya mau tanya, ketika Gorun bersalah kepada Nabi Musa, bukankah Gorun lebih bersalah kepada Allah? Tapi lihat, Nabi Musa habis maafnya, nggak ngasih ampunan. Tapi Allah masih ada ampunan untuk Gorun. Sayang Gorun bukan kepada Allah, tapi kepada Musa. Seandainya dia sekali aja, ini minta 3 kali Musa. Gorun ini minta maaf kepada kamu 3 kali. Enggak kamu kasih kesempatan. Seandainya Gorun, gak usah 3 kali, sekali aja minta maaf kepada aku. Selesai urusan. Jangankan Gorun, Fir'aun itu. Fir'aun diterima tobatnya. Saking telat. Lu coba. Orang sekelas Fir'aun ini kan bukan orang yang pantas dikatakan masuk surga. Bukan orang yang pantas dikatakan orang yang hampir nyaris masuk surga gara-gara diterima tobatnya. Bukan orang yang pantas. Kenapa? Ngaku Tuhan hari ini. Ya, apa sih? Top Fir'aun ini. Lebih daripada iblis. Pernah kan saya cerita iblis ketemu sama Fir'aun. Jadi iblis itu ketok pintu istananya Fir'aun, ketok pintu iblis. Fir'aun ngomong, tanya, siapa itu di depan pintu? Katanya iblis, cari ini Tuhan kok takut. Katanya Tuhan kok tahu, kok nggak tahu gimana kamu Fir'aun? Oh iblis gak manis. Masuk sudah. Fir'aun tanya iblis, kita ini lagi kebacut aja. Iblis, kita ini kan kebacut ya lebih kebacut kamu. Nah aku juga kebacut, tapi kamu lebih kebacut. Aku nggak pernah ngaku Tuhan. Kamu ngaku Tuhan. Murid kencing berlari, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Enggak gitu loh iblis. Aku mau tanya, siapa yang lebih buruk di antara kita? Orang yang hasud itu lebih buruk daripada kita, kata iblis. Ada ceritanya tuh kenapa kok dikatakan orang yang hasud, orang yang iri dengki kepada orang lain lebih buruk daripada iblis dan Fir'aun. Walhasil Fir'aun ini bukan orang yang pantas untuk dikatakan malah mlebu surga. Nggak pantas. Jauh dari surga. Tapi kenyataannya gimana? Lu mlebu surga ini. Husnul khotimah lu. Ngaku Tuhan, husnul khotimah.
Ngaku Tuhan hampir husnul khotimah. Pantes tak? Kalau ukurannya manusia seperti kita nggak pantas belas. Kalau perlu 10 tahun, 100 tahun sebelumnya minta maaf gak diampuni sudah. Ngaku Tuhan hari ini. Tapi sebegitu hebatnya dosanya Fir'aun, mlebu surga gara-gara husnul khotimah. Saking tahu lah. Kan sempat terucap di sana ngaku iman gitu. Iman aku ya Allah kepada Tuhannya Musa, Tuhannya Harun, Tuhannya Bani Israel. Telat. Kenapa? Nyawa sudah sampai kerongkongan. Ayo coba. Lah kalau Fir'aun aja meh mlebu surga ya, kalau kita ini jauh lebih besar kesempatan kita untuk hampir masuk surga. Pokok jangan ngenteng no maksiat dan jangan pernah putus asa untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW, riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengatakan begini, anna abdan asaba dzamban. Ada seorang manusia, kata Rasulullah, dia telah berbuat salah, berbuat dosa. Lantas dia mengatakan kepada Allah, ya Rabb, inni adnabtu dzamban faghfirhu li. Ya Allah, aku salah ya Allah, aku berbuat dosa ya Allah, ampuni aku ya Allah. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bi. Hambaku ini tobat, berbuat salah, dosa, minta maaf kepada Allah. Tahu nggak kenapa? Karena dia tahu kalau dia ini punya Tuhan yang bisa ngasih maaf juga bisa ngasih sanksi. Kita salah, tahu kalau Allah bisa ngasih ampunan, bisa ngasih kepada kita siksa. Kita milih mana? Kita milih mana? Milih ampunan apa milih siksa? Ampunan. Ini orang tobat berbuat dosa, dia tahu kalau Allah tuh bisa ngasih ampunan, bisa ngasih siksa. Dia milih ampunan, makanya dia tobat. Makanya dia tobat. Maka gimana? Yaghfiru dzamba, ya wa ya'khudhu bi faghfara, maka Allah ampuni dia. Loh, Allah kan punya hak untuk ngampuni dia. Allah punya opsi. Aku ampuni atau aku kasih siksa. Kalau Allah berkehendak aku kasih siksa, bebas, terserah Allah. Tapi Allah enggak. Berbuat salah, dosa, minta maaf sama Allah, aku kasih ampunan. Kenapa? Dia tahu kalau dia punya Tuhan yang bisa ngasih siksa tapi juga bisa ngasih ampunan. Mosok Tuhan rahmat tapi ngasih siksa? Enggak. Dia minta ampun kok. Sudah sepatutnya aku kasih maaf. Bukan minta ampun dikasih siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah punya hak di situ. Apa cukup di situ? Enggak. Di kemudian hari ini hamba berbuat maksiat lagi, dosa lagi, minta maaf lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bi. Ini tobat untuk yang kedua kalinya setelah dia maksiat untuk kedua kalinya, karena dia tahu, dia yakin Allah ini bisa menghukum dia, Allah juga bisa mengampuni dia. Faghfaralah. Untuk kedua kalinya Allah ampuni dosanya dia. 3 kali begitu terus. 3 kali begitu terus. Kemudian sampai dikatakan apa? Ghafartu li 'abdi falyamal ma syaa. 3 kali berbuat dosa tapi selalu enggak putus asa dari Allah, tetap tobat, tetap tobat, tetap tobat kepada Allah. Maka kata Allah, aku ampuni dosanya hambaku. Setelah itu terserah dia mau berbuat apa. Maksudnya bukan terserah itu maksiatnya. Bukan. Kan begini ya. Kita berbuat salah pernah, tapi tobat pernah nggak? Tapi berbuat salah lagi pernah nggak? Terus tobat lagi pernah nggak? Pokok keadaannya kita seperti ini terus. Yang didulukan kepada Allah adalah ampunannya kita, bukan berencana maksiat setelah tobat. Oh, iso tobat, terus tak maksiat, bukan begitu. Kita ini pernah maksiat, tapi ya pernah tobat. Maksiat mana? Tapi kan kita pernah tobat lagi tuh. Maksiat mana? Ya tobat mana ya kan? Selama keadaan kita seperti ini, bukan berencana maksiat, berencana tobat. Maksiat mana? Tobat ah. Tobat. Maksiat mana? Tobat mana? Terus wis ngotot sudah, gak ngurus wis, akeh dosa ngaruh, aku gak mati gara-gara dosa. Saya mati dalam keadaan terus. Wong saya ini belum mati dalam keadaan dosa, berarti saya masih punya kesempatan. Ya sudah dimanfaatkan. Terus seperti ini, falyamal ma syaa. Ya wis mau terus wis. Ghafartu li abdi, aku ampun dosanya kamu. Tapi ingat loh, bukan ngenteng maksiat tadi dulu ya. Bukan.
Kita pernah dosa, pernah tobat. Maksiat mana? Ya tobat mana? Maksiat mana? Ya tobat mana? Selagi kita belum mati dalam keadaan berdosa dan maksiat, ya berarti kita masih punya kesempatan yang luas untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita masih punya kesempatan yang luas untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena itu al-mustaghfir minadz dzamb kal mustahzi bi rabbi. Man istaghfara min dzambin wa huwa musirrun alaihi kal mustahzi bi rabbi. Dikatakan oleh Nabi, barang siapa yang berbuat dosa tapi dia berencana maksiat, dia berbuat tobat atas kemaksiatan yang dia nggak mau lepas dari kemaksiatan itu. Ini seperti nganggep ngece-ngece Gusti Pangeran, akan diampuni sama Allah. Ya maksiat mana ya? Ini kan ngece namanya. Ini kan ngece, bukan itu. Sebenarnya sekarang ini tobat, tapi jangan-jangan besok kita maksiat lagi. Karo orang bermesti kok. Jangan mikir besok. Jangan-jangan sekarang hari Rebu saya tobat, Kemis maksiat lagi nanti. Ya kalau memang Kemis kita maksiat, di Kemis juga kita tobat. Lu nanti Jumat karo. Jangan ngomong jangan panjang. Sing penting saya menimbul tobat maksiat karo. Yang penting jangan berencana maksiat. Saya tobat, saya ngaku salah, saya janji tidak akan mengulangi. Masalah meneh kok baleni mana? Yang penting tidak direncanakan. Itu tanda tobat diterima adalah ketika kita mengaku salah dan salahnya kita tidak akan kita ulangi. Kalau kita ini bolak-balik salah, ya jangan bosan-bosan bolak-balik tobat. Itu intinya sudah. Bukan kalau sudah bolak-balik tobat berarti boleh bolak-balik dosa. Ya enggak, bukan itu. Kalau kita punya salah, bolak-balik. Jangan lupa kalau Allah juga bolak-balik bisa memberikan ampunan kepada kita. Itu intinya. Selagi seperti itu, ghafartu li abdi, Allah akan ampun dosa-dosanya. Itu mudah-mudahan Allah tidak buat kita putus asa daripada ampunannya Allah. Allah buat kenal kepada kita bagaimana Allah bisa memberikan siksa kepada kita, tapi juga Allah lebih kenalkan kepada kita tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina mahal kutri unsa wa dzakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khair fa kulla syar, rabbana aslih lana kulla syurur